Oke, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zen di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang routing ya. Routing ada routing statis gitu ya, dan routing dinamis. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Pak Zen gitu ya. Jadi ada dua routing itu ya ini ya. Kita reminder sebentar. Routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan routing di routing tabel gitu ya dari setiap router. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing tabel pada router. Jadi kalau misalnya kemarin di sini dalam routing itu outputnya apa saat kita melakukan routing, yaitu adalah tabel routing atau routing tabelnya tadi itu. Jadi saat kita sudah melakukan yang namanya konfigurasi routing, outputnya adalah tabel routing. Kita menggunakan statis, kita menggunakan dinamis, pasti nanti ada output yaitu tabel routing itu tadi. Kemarin sudah dibahas adalah statisnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke dinamis. Statis, mungkin tambahan dulu sebelum kita masuk ke dinamis. Jadi ada namanya di sini itu routing default. Ya. Jadi routing default ini adalah digunakan untuk merutukan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Jadi IP rootnya 0000. Maksudnya seperti apa? Kita bandingkan sama statis gitu ya. Jadi statis ini kalau misalnya kemarin dibahas sama Pak Zen, dari topologi ini kita menghasilkan tabel routing ya, ada router 1. Jadi ini punya tabel routing sendiri, kemudian ini punya tabel routing sendiri, ini punya tabel routing sendiri. Isinya tabel routing ada, isinya ada IP-nya sama, gateway-nya sama, next hop-nya ya. Nah di tabel routing ini tadi gitu ya, kita kalau misalnya statis itu kita tahu tujuannya kemana, kita arahkan ke siapa gitu ya, karena itu tujuannya sudah terdata di tabel routing ini tadi. Saat kita masuk ke routing default gitu ya, routing default ini itu kita tidak menemukan bahwa tujuannya kemana sih. Jadi kita misalnya akses suatu web gitu ya, tapi tujuannya belum ada di tabel routingnya gitu ya, belum ada. Jadi misalnya kita udah membuat network sih, ini membuat network satu lab ataupun satu gedung itu tadi. Kemudian kita koneksikan ke luar gitu ya. Kita keluar di tabel routing kita buka google.com. Tabel routing kita ini karena kita belum pernah sama sekali akses google.com dari routing kita tadi itu, dari router itu tadi, sehingga di tabel routing kita, di router yang kita masukkan pertama kali di situ, dia belum kenal kalau mau ke google.com itu lewat mana. Sehingga kita disebut sebagai routing default. Dia nanti akan merutekan dengan 0000 ini tadi. Itu yang kita sebut sebagai routing default. Ya. Jadi ini langkah-langkahnya gitu ya untuk mengkonfigurasi routing default. Angka 1 masuk ke global configuration, kemudian nanti kita perintah IP routing dengan 00 sebagai prefix dan 00 juga sebagai max gitu ya. Alamat tambahan routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP dari next hop routernya. Jadi kita bisa langsungkan di situ, kita bisa tujukan bahwa nanti ini kita ke IP berapa dari routing default ini tadi. Oke. Kita masuk ke pengujian routing dulu. Pengujian routing di layer 3 itu ada beberapa kejadian kalau misalnya kita menggunakan statis. Jika yaitu pertama routing protokol tidak enable atau kesalahan mengenablekan routing protokol, kesalahan alamat IP, kesalahan subnet masknya. Jika router jaringan, proses testing melalui laser OSI dimulai, perintah ping digunakan di layer 3 untuk tes konektivitas. Jadi ping ini apakah sebelumnya sudah pernah diberikan ya oleh Pak Zen ya? Jadi perintah ping ini nanti itu yang digunakan untuk melakukan tes koneksi gitu ya di layer 3. Jadi untuk layer 7, pada layer 7 kita menggunakan verifikasi aplikasi yaitu telnet. Kemudian kita masuk ke routing dinamis.
Jadi kita sebelumnya sudah belajar routing statis, kemudian sekarang kita belajar ke routing dinamis. Perbedaannya apa sih gitu ya? Jadi kalau perbedaan cara katanya saja sudah pasti berbeda. Statis itu diam, dinamis itu bisa bergerak-gerak gitu ya. Jadi kalau misalnya statis itu dia pasti butuh admin gitu ya. Dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Berarti sehingga saat kita menggunakan routing statis, kita membutuhkan suatu admin gitu ya. Admin ini yang mendefinisikan bahwa kita mau ke mana, tabel yang dibuat itu seperti apa, itu kita harus harus dilakukan oleh administrator ini tadi, sehingga kita membutuhkan administrator yang cermat gitu ya. Kenapa? Karena misalnya salah satu saja tabel routing itu salah gitu ataupun tidak update, itu maka jaringan tersebut tidak bisa terkoneksi. Jadi peran admin di dalam routing statis ini sangat kuat gitu ya. Nah yang terjadi apa gitu, misalnya adminnya ini tidak melakukan perubahan gitu ya. Tadi ini tidak akan maka jaringan ini tidak akan koneksi gitu ya. Admin akan memiliki pekerjaan yang sangat berat sekali gitu ya. Nah di situ kita muncul yang namanya routing dinamis. Jadi adminnya ini, kita punya admin, tapi nanti yang buat tabel routingnya bukan adminnya lagi. Dia akan secara otomatis menentukan jalurnya ada di mana saja gitu ya. Sehingga nanti dengan routing dinamis ini, admin tidak terlalu bekerja keras dan kesalahan admin akan sangat kecil. Biarpun tetap ada kesalahan gitu, tapi mengurangi risiko kesalahan dari pembuatan tabel routing. Jadi intinya nanti caranya adalah bertukar informasi. Router menggunakan protokol TFTP gitu ya. Ada 3 cara gitu ya. Yang pertama distant vector, kemudian nanti link state, dan kita hybrid. Kita akan pelajari satu persatu bagaimana algoritma di routing dinamis ini. Jadi kalau misalnya kita belajar pada routing dinamis, ada 2 istilah gitu ya, yang sebenarnya hampir mirip, tapi kadang-kadang itu salah tafsir gitu ya dari ahli jaringan gitu ya. Ada yang namanya routed protocol, sama ada yang namanya routing protocol. Gitu. Jadi 2 ini gitu ya. Protokol sendiri, ya mungkin kita bisa flashback, berarti protokol ini berarti kan aturan gitu ya. Aturan yang dibuat gitu ya di dalam suatu hal gitu ya. Jadi di sini ada routed sama routing gitu ya. Saat kita bicara tentang root protokol berarti kita bicara tentang protokol di jaringan yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data user dari satu network ke network lainnya. Berarti di sini dia root protokol membawa traffic. Ya, trafficnya apa? Bisa email, file transfer, traffic web, dan sebagainya. Intinya, root protokol gitu ya, digunakan untuk mengirimkan data user. Kemudian routing protokol ini untuk mempelajari rute yang dipakai routed protokol. Jadi root protokol ini yang bawa, itu istilahnya adalah root protokol. Routing protokolnya ini path-nya atau rutenya. Ya, jadi ada istilah root protokol sama routing protokol. Jangan sampai terbalik saat nanti memahami 2 hal ini gitu ya. Jadi routing protokol melakukan komunikasi antara router-router yang ada. Kemudian routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Itu ya. Contohnya apa saja? Contohnya ada RIP, itu Routing Information Protocol, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, kemudian Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau IEGRP, kemudian ada OSPF atau Open Shortest Path First. Oke. Nanti kita akan pelajari gitu ya setelah ini. Jadi di sini kita pahami konsep bahwa kita jangan sampai salah paham antara routed protokol dan routing protokol. Oke. Sekarang kita masuk di routing protokol. Jadi karena kita belajar di
ini tadi ya di routing gitu ya. Berarti kita bicara tentang routing protokolnya ini gitu ya. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing. Saya ulangi lagi bahwa nanti outputnya dari routing ini adalah tabel routing ini tadi ya. Dan di sini fungsinya saat routing adalah membangun. Jadi jika itu dinyalakan pertama kali dan memperbaiki atau mengupdate. Oke, jadi tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Kemudian router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana terjadi konfigurasi routing secara manual, gitu ya. Kemudian, jadi di sini nanti dengan menggunakan protokol routing tadi ini, itu bisa mengatur informasi atau mendapatkan informasi antar router tadi. Jadi antar router itu sebenarnya saling berkomunikasi untuk tahu informasi yang dibutuhkan oleh routing protokolnya tadi itu. Beda dengan routing statis gitu ya, kita bisa melihat sendiri, mengira-ngira sendiri, si admin mengira-ngira sendiri, ini harus lewat mana. Ini melewati router mana saja, itu si admin harus tahu konsep besarnya dari jaringan tersebut. Oh, di sini nanti router itu akan otomatis mencari informasi-informasi itu dari router-router sebelahnya. Jadi nanti routing protokol mempelajari semua router yang ada. Jadi dia akan mempelajari semua router di sekitarnya dan menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Jadi sama di sini tadi dia memperbaiki atau melakukan update. Jadi dari routing protokol ini tadi dia setelah kita membangun tabel routingnya, tetap nanti tabel ini kita update atau kita perbaiki. Kalau misalnya ada yang kurang ditambah, ada yang lebih bagus berarti juga diganti, ataupun nanti kita menghapus isi dari tabel routing ini tadi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket dari router protokol. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis gitu ya. Jadi kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang, atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Jadi siapa yang tahu? Router, bukan adminnya lagi. Kata kita bicara tentang routing dinamis, bahwa kita bicara bahwa pembentukan tabel routing itu ditentukan oleh router itu sendiri. Dan lingkungan sekitarnya, lingkungan adalah lingkungan di router sebelahnya gitu ya. Router sebelahnya atau router terdekatnya gitu ya. Itu yang mempengaruhi dari tabel routing, pembentukan tabel routing tadi. Kapan dikatakan ini berakhir gitu ya? Dikatakan adalah saat semua dalam keadaan konvergen. Jadi di mana semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internet network dalam keadaan konvergen. Nah, keadaan konvergen ini itu yang biasanya dicapai cepat-cepatan gitu ya oleh adminnya, sehingga proses tabel routing ini bisa selesai lebih cepat gitu ya. Ada dua algoritma routing yang dapat diklasifikasikan menjadi kategori berikut. Yang pertama distance vector, kedua link state. Kemudian yang pertama distance vector adalah bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Kemudian link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Kita masuk pertama ke distance vektornya ya. Jadi router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Dia ini adalah router tersebut. Jadi misalnya kita punya router gitu ya. Jadi router ini sendiri gitu ya. Router ini sendiri itu mendapatkan informasi dari router-router yang berhubungan dengan router ini tadi, berhubungan dia ini tadi gitu ya. Jadi dari mana saja ya, dari router-router di sebelahnya
dia mencari informasi, ini memberikan info, jadi ini juga yang sini memberikan info, yang ini juga memberikan info, sehingga nanti router di sini itu mendapatkan seluruh informasi dari masing-masing router ini tadi. Berdasarkan informasi dari tangga, berarti ini tetangga ini. Dia, si router ini kita sebut sebagai router A, gitu ya. Router A ini dapat mengolah tabel routing. Kemudian nanti di sini apa bedanya distance vector? Distance vector itu adalah melihat jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Oke. Jadi di sini contoh. Oke, ini oke. Kita pengen dari router A ini kita kasih satu komputer lagi. Oke. Dia melihat dari jumlah jarak hubnya yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. A kita sebut di sini sebagai B, C, D, E, F, G, H, Oke. Ini gitu ya. Dari sini ingin ke 2 sini. Jadi dari sini komputer di sini bikin komputer yang ada di sini. Berarti saat kita bicara tentang distance vector, kita melihat jarak atau hop ya. Hop itu berarti berapa hop yang dilalui, berapa lompatan yang dilalui, gitu kan ya. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang dari sini, satu ini dia melewati gitu ya, router ini, kita berasal dari router ini gitu ya, ke 1, nanti 2, 3, 4. Berarti dia melewati 4 hop gitu ya, untuk mencapai ke tujuannya. Saat dia lewat bawah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia melewati 6 hop. Oke. Berarti dari sini tadi, kalau misalnya kita bicara tentang distance vector, berarti lihat dia melompati berapa router sih, gitu kan ya. Nanti tabel routingnya di sini, dia akan tahu bahwa 4 sama 6 itu akan lebih baik, semakin kecil, berarti akan semakin baik, gitu ya. Berarti nanti yang dilihat adalah dia akan memberitahu bahwa lewat dari A nanti memberitahu bahwa dia lewat B, itu lewat ke B, bukan lewat ke E. Sehingga nanti tabel routingnya dia akan ke dari sini belum ada A, B, C, I ya, saya lupa, I, A, B, C, D, gitu ya. Jadi nanti dia akan lewat itu. Ini menjadi router terbaik saat kita melakukan distance vector. Cara kerjanya bagaimana gitu ya. Cara kerjanya kalau misalnya ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ya. Oke. Cara kerjanya bagaimana? Jadi kalau misalnya tentang distance vector ini tadi, router yang pertama adalah router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya gitu ya. Router A sama router B, di sini saya ada contoh 2 router, berarti ada informasi router A sama router B akan saling mengirimkan informasi. Pertama, router A mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dia secara langsung. Oke, jadi yang terhubung secara langsung berarti di sebelahnya ada jaringan apa saja. Gitu ya. Kalau misalnya tentang di sini, di router A ini, dia ke jaringan 10.110 sama 10.120. Ya, networknya itu. Sedangkan di router B, dia terkoneksi ke jaringan 10.120 sama 10.130. Jadi informasi ini itu saling dikirimkan dari router A kirim ke router B dikirim ke router A. Asumsi router keadaan baru menyala, awal router hanya punya informasi tentang jaringan terhubung langsung dengan dia, ini tadi ya. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat dibandingkan dengan tabel routing
masing-masing. Bila belum ada dimasukkan jika sudah belum ada dimasukkan jika sudah ada dibandingkan dengan jumlah hopnya. Salah tulis. Oke, jadi di sini misalnya dari router A, ini adalah tabel routingnya untuk router A, ini tabel routingnya untuk router B. Berarti untuk masuk ke sini dari router A ini tadi, ya tabel routing A ini, dia untuk ke jaringan 1, sini, itu direct ya. Ini ke jaringan 20, berarti juga direct. Ke jaringan 3, berarti ada di sini. Dia ini indirect. Indirectnya berapa? Dia indirectnya 1 hop. Karena dia melewati router B untuk mendapatkan network yang 10.130. Di tabel routing untuk router B sama, dia melihat sebelah-sebelahnya yang direct ada berapa yang direct. Yang direct ini berarti misalnya jaringan di 20 sama di jaringan 30 gitu ya. 20 sama 30. Tapi untuk jaringan 1 ya, gitu ya, jaringan 1 0-nya dia harus melewati 1 hop dulu, yaitu di tabel di router A. Siapa yang punya informasi ini tadi, gitu kan ya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa tiba-tiba si router ini mendapatkan informasi bahwa ada 1.0 di sebelahnya router A. Apakah di sini dia akan mengirim informasi, apakah nanti dia mendapat informasi ini langsung dari 1.0-nya seperti itu atau bagaimana? Jadi di sini kenapa di sini tiba-tiba ada 1.0, di sini tiba-tiba ada 1.30, yang memberi informasi ini itu adalah router sebelahnya. Router sebelahnya di sini adalah router B. Yang ini berarti router A-nya ini. Gitu. Jadi secara nggak langsung saat kita bicara tentang routing dinamis, dia hanya berdasarkan dari tetangganya. Jadi dia hanya percaya ke tetangganya bahwa di tetangganya itu dia memiliki informasi apa saja. Gitu ya. Jadi dia, si router A ini tidak bisa melihat sampai berapa router di sini secara langsung. Tetapi dia mendapat informasi dari tetangganya, mulut ke mulut, gitu ya. Kembangannya dari mulut ke mulut. Misalnya di sini ada 2, ini ada lagi misalnya 10.1.3, 10.1.4.0, dapat 1, ya. Berarti router A ini tidak akan pernah tahu secara direct bahwa di sana, jauh di sana, itu ada jaringan 10.1.4.0. Tapi router B tahu bahwa dia punya jaringan 3 sama 2. Tapi router B tidak langsung tahu bahwa ada jaringan 4.0 di sebelah sana. Siapa yang ngasih tahu? Kita tambahkan di sini router C. Router C ngirim informasi ke router B bahwa di sebelah saya, gitu ya, saya direct sama yang 4.0. 4.0 di mana? 4.0 di sini, gitu ya, lewat sini. Berarti nanti router B ngasih tahu, tambahkan di tabel routingnya, gitu ya. Tambahkan di tabel routingnya bahwa di sini saya punya, gitu ya, saya punya 10.1.4.0 dengan hopnya 1. Kemudian gateway-nya mana, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, di router B ini tadi, dia ingin ke 1.1.0 tadi ini, berarti dia harus lewat pintunya di sini, gitu ya. 10.1.2.1. Berarti kalau ini, berarti lihat dari mana pintunya? Pintunya dari sini lagi sendiri, berarti dia 10, 1, 3, 1. Pintunya di situ. Berarti nanti saya kalau misalnya pin ke jaringan 4.0 dari sini, informasi dari mana? Informasi dari router C. Si router A juga akan ada. Router B kan ngasih tahu dari ini update, gitu ya, dari yang ininya tadi itu update. Berarti dia akan memberi informasi lagi baru ke router A. Berarti saya punya router lagi. Saya punya router lagi dengan jaringan 10.1.4.
router A ngecek lagi ke situ di tabel routingnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti dia akan otomatis menambahkan berapa hop. Di situ dia ada 2 hop. Oke. Di sini berapa? 10 gitu ya. Titik 1. Berarti siapa? Kita contohnya di atasnya 10.1.3. Berarti di sini. Dia keluarnya kemana? 10.1.2. Ya, titik 10.1.2.2. Letter B-nya mana itu? Routing B-nya 10.1.2.1. Oh benar ini ya. Ini tadi di sini, oke. Yang ini tadi berarti 10.1.2 titik sama ya 2. Oke. Berarti dia ada di sini. Yang tadi 10.1.3.2. Oke. Berarti dia tahu bahwa kalau misalnya saya mau ke jaringan network ke 10.1.4.0 berarti pintu saya ada di sini. Gitu. Yang ini kalau ingin masuk berarti pintunya ada di sini tadi. Oke. Berarti di sini kita ketahui bahwa distance vector ini bekerja berdasarkan dari jumlah hopnya. Jadi yang terjadi di tabel routing itu akan seperti ini, gitu ya. Jadi ada misalnya di sini ada router A, B, C, gitu ya. Jadi nanti W-nya ini pertama ngirim, nanti X-nya dia kirim gantian, Y-nya ini berarti dapat 1, gitu ya. Y ini berarti dia yang lewati 1 hop untuk jaringan Y. Z ini berarti dia yang lewati 2 hop. Kemudian di tabel routingnya si B untuk ke X dari B ini ke X berarti dia melewati 0 hop. Ke Y berarti dia melewati 0 hop. Ke Z berarti dia melewati 1 hop. Ke W berarti dia melewati 1 hop, gitu ya. Yang di C sini berarti Y-nya ini berarti dia 0 hop. Dari sini ke Y. Kemudian dari C ke Z berarti dia juga 0. Kemudian X ya dari C ini mau ke jaringan X berarti dia melewati 1 hop ini ya. Kemudian dari C dia mau ke W berarti dia melewati 2 hop ya. Jadi distance vector ini melihat dari jumlah hop yang ada. Kemudian salah satu dari contoh yang menerapkan algoritma distance vector ini adalah RIP atau Routing Information Protocol, dikenal dengan algoritma Bellman-Ford, gitu ya. Jadi algoritma tertua sampai sekarang apakah masih dipakai? Masih, gitu ya. Jadi ini masih dipakai dan tapi terkenal lambat dan sering terjadi namanya routing loop. Routing loop ini apakah masih terjadi? Masih sampai sekarang pun bisa terjadi routing loop. Iya. Di jaringan misalnya di XL atau Telkomsel gitu ya. Masih ada kejadian routing loop ini tadi gitu ya. Efeknya apa? Efeknya misalnya ibarat kalian nanti misalnya tiba-tiba lemot gitu ya. Malam-malam ada masalah gitu ya. Itu bisa terjadi namanya routing loop ini gitu ya. Biasanya kalau sekarang yang terjadi routing loop ini itu karena kesalahan dari manusia gitu ya. Jadi apa sih routing loop itu? Suatu kondisi antar router saling mengira. Ya, jadi adalah posisinya saling mengira untuk tujuan yang sama oleh router tetangga tersebut. Jadi kita punya 4 ini, gitu ya. Nanti kita saya jelaskan lebih detail. Intinya nanti ini muter aja di sini. Kita tidak tahu bahwa di sini itu sudah pernah mati. Nanti kita ada slide selanjutnya yang lebih jelas, gitu ya. Jadi intinya dia akan muter terus sehingga tidak pernah diketahui, gitu ya. Untuk memperbaiki kinerjanya dikenal dengan split horizon. Untuk mempercepat proses dari untuk bentukan tabel routing kita sebut sebagai trigger update. Ini hanya hop karena dia hanya menggunakan distance vector, berarti jumlah hopnya yang dihitung.
hubnya terbatas, dia hanya sampai dengan 15. Kemudian secara default dia akan update setiap 30 detik sekali. Jadi update. Jadi dia akan setiap 30 detik dia akan mengirim informasi. 30 detik dia mengirim informasi lagi. Jadi misalnya kita tadi bahas di sini, gitu ya, router C ditambahkan, apakah langsung terpenuhi? Tidak. Di router ini dia menunggu 30 detik dari updatean terakhirnya si router ini tadi untuk bisa mendapatkan di network yang 10.140 ini tadi. Ini jadi network routing loop itu seperti apa gitu ya. Routing loop berarti misalnya di sini saya punya konfigurasi router A, B, C, D, E. A ini akan update ya untuk memutus ke network 1. Jadi network 1 di sini gitu ya. Ini ternyata terputus. Jadi ini terputus, berarti tidak ada koneksi antara A sama E. B, D akan diupdate oleh, ya, B sama D akan terupdate oleh A, gitu ya. Tapi C masih punya info bahwa untuk menuju ke, jadi B sama D itu akan diupdate oleh A ini tadi. Ingat bahwa tabel routing ini hanya berdasarkan dari tanggal-tanggalnya, gitu ya. Jadi B sama D ini dia mendapat informasi dari A. C dapat informasinya dari B ataupun D, gitu ya. Jadi sini saat B sama D dia punya informasi dari A, tapi C tabel C ini dia masih ada info bahwa untuk menuju dari, gitu ya, dia bisa melewati B ataupun D, gitu. Karena dia tahu bahwa situ masih belum dihapus datanya, gitu ya. Kemudian C nanti menghadap D sehingga terjadi looping antara C, B, A, D. Dari C nanti ke B, ke A, gitu ya. Dari A ditolak untuk ke E karena tidak ada. Ini karena terputus. A ini balik ke D. Ya, D lagi ke C lagi. C, B, A, D ini dengan terus-terusan. Dia dikatakan sebagai routing loop. Untuk memperbaiki bisa digunakan namanya split horizon. Ya, jadi split horizon ini router tidak perlu mengirim data yang pernah dia terima dari jalur di mana dia mengirim data. Jadi tahu routernya ini dari mana ini. Kemudian misal router mengirim routing melalui ETH 0, maka router tidak akan pernah mengirim balik data yang pernah dia dapatkan dari interface ETH 0-nya. Untuk mempercepat proses yang dikenal dengan namanya trigger update. Jadi perubahan info routing router tidak diperlukan menunggu waktu selang waktu normal untuk perubahan informasi routing tersebut. Jadi update tabel routingnya tidak harus 30 detik tadi secara default. Kita trigger untuk update. Jadi misalnya 5 detik lagi kita update, di trigger namanya trigger update. Contohnya adalah IGRP, ya, Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah router yang routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco. Jadi dia melihat bandwidth, load delay, reliability yang digunakan dalam pengukuran. Default informasi dilakukan 90 detik. Nanti kita baca di link state lebih detail. Sama, ini penulisan dari IGRP juga penulisan dari Distant Vector Routing Protocol. Dia menggabungkan, jadi kita bisa sebut sebagai hybrid gitu ya, antara Distant Vector sama link state. Menggunakan dual atau use diffuse update algorithm untuk menghitung jarak terpendeknya. Tidak ada broadcast informasi, tapi di-trigger ketika ada perubahan topologi. Kemudian kita masuk ke link state. Untuk distant vector mungkin ada pertanyaan? Saya izin minum sebentar. Oke, kalau misalnya belum ada kita lanjutkan. Jadi distant vector itu berdasarkan dari hubnya, gitu ya. Lainnya ada kita menggunakan namanya link state. Jadi pada prinsipnya setiap router harus kenal semua router dalam satu autonomous system, gitu ya. Semua router saling bertukar informasi sama seperti tadi, gitu ya.
Setiap router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap routernya. Jarak ini tadi yang membedakan nanti antara distance vector gitu ya. Jarak apa yang dianggap oleh link state-nya tadi. Tipenya ada SPF, link state tadi ya. Nah, jarak ini dilihat dari biaya. Jadi cost-nya berapa sih untuk mencapai router-router atau network yang ada di tujuan kita gitu ya. Jadi lihat dari delay-nya, dari bandwidth-nya gitu ya. Itu yang kita lihat atau kita hitung sebagai cost-nya untuk menggunakan link state ini tadi. Jadi setiap jalur ada metrik yang menunjukkan biayanya. Jadi biaya bukan harga rupiahnya gitu ya, tapi cost dari QoS-nya sendiri, dari bandwidth-nya, dari delay-nya dan sebagainya. Semakin kecil biaya semakin baik. Setiap router akan membuat tree router untuk tujuan berdasarkan biaya yang ada. Terus bagaimana proses dari link state ini tadi? Prosesnya yang pertama sama, dia perkenalkan diri, kemudian mengirim paket halo. Jadi ada namanya halo. Jadi kalau misalnya tadi ini dengan distance vector itu langsung mengirimkan informasi aja. Kalau link state dia ngirim namanya paket halo. Paket halo ini kayak ngetes gitu ya. Ngetes, jadi si router tadi mengirim suatu data, kemudian dikembalikan lagi sehingga tahu dia di situ ada ada cost berapa untuk mencapai router tersebut. Jadi nanti dia tahu paket halo tadi ketemu biayanya dimasukkan ke database-nya. Jadi tiap router mengirimkan basis datanya ke tetangganya dalam paket LSA atau link state assessment. Router yang menerima paket LSA harus meneruskan ke sel tangga sebelahnya, berarti nanti ke sebelahnya lagi, gitu ya. Paket LSA dimasukkan ke database jika infonya lebih baru, sama dia bisa melakukan update tabel jika ada informasi baru. Jadi nanti pastinya saat pertama kali dinyalakan gitu, kita nyalakan suatu network gitu ya, dan itu besar gitu, itu akan terjadi namanya flooding saat kita menggunakan namanya link state ini tadi. Flooding apa? Flooding paket halo. Jadi setiap router akan saling mengirimkan paket halo. Itu disebut sebagai flooding ya, untuk banjir gitu ya, banjir paket halo. Sampai ketemu yang namanya convergence gitu ya. Selesai semua sama gitu ya. Setelah itu nanti setelah tahu paket halonya dikirim gitu, semua saling mengirim, nanti router akan menghitung jarak terpendek ke router lain dengan shortest path first atau bentuknya tree. Jadi lihat cost-nya berapa sih untuk yang dari sini menuju ke router A, dari sini menuju ke router B gitu ya. Itu akan dimasukkan, nilai itu akan dimasukkan ke database-nya. Demikian untuk mencapai router yang sama, antar router punya tree yang berbeda. Salah satu contohnya adalah open shortest path first gitu ya. Jadi ini menggunakan link state routing protocol ya, dengan open standard routing protocol, dideskripsikan pada RFC 2328. Nah, ini menggunakan SPF algorithm untuk menghitung biaya terendah ke tujuannya. Jika terjadi perubahan topologi, terjadi routing update dengan sistem flooded. Jadi perubahan berarti ada routing update dengan sistem flooded, berarti dikirim lagi. Paket halonya dikirim lagi, gitu kan ya. Ini contoh metriknya. Contoh metrik saat kita menggunakan ini ya. Di sini ada PC1 sama PC2. Jadi dari PC1 sama dengan PC2 ini tadi, kita bisa lihat gitu ya. Kita punya dua, namanya tadi distance vector sama link state gitu ya. Distance vector berarti dia bekerja berdasarkan dari hubnya. Link state dia
berdasarkan dari cost-nya. Oke, kita ambil satu contoh di sini. Pertama dari PC1 ke PC2. Untuk menggunakan distance vector, gitu ya, berarti dia akan memiliki hop yang sama, gitu ya. Dari router 1, dia akan melewati router 2, router 4, router 6. Berarti dia akan melewati 3 hop. Dari router 1 untuk ke PC2, berarti dia bisa juga lewat R3, R5, sama R6. Ini pun juga 3 hop. Berarti di sini dia memiliki nilai yang sama. Saat kita menggunakan distance vector, di router 1 ini, dia akan menaruh bisa lewat atas ataupun lewat bawah, gitu ya. Siapa yang akan ditaruhkan informasi ini, gitu ya. Informasi ini biasanya nanti dilihat siapa duluan yang masuk ke tabel routing di R1 ini tadi. Yang informasi yang duluan sampai, gitu ya, dia yang akan disimpan. Jadi dilihat dulu, kalau masih ingat tadi, R1 dinyalakan, berarti R3 atau R2 dulu yang dapat, gitu ya. Saat informasi R3 lebih dahulu dapat, berarti nanti R3 yang disimpan. Kemudian R2 baru, misalnya R2 masuk, yang dilihat apa? Jumlah hopnya. Tujuannya sama, ternyata jumlah hopnya sama, berarti otomatis R1 tidak akan terupdate. Kecuali R4 ini kita misalnya hilangkan. Jadi hanya R2 lewat atas. Sehingga nanti hopnya berubah menjadi 2 hop. Sehingga nanti baru saat 2 hop itu di tabel routing di R1 itu akan diupdate bahwa lewat yang router 2. Tapi selama tadi ini masih 3 hop dan tabel routing di R1 di router 1 itu juga 3 hop, saat itu sama, kita menggunakan distance vector, itu tidak akan terupdate. Dibandingkan dengan link state tadi ini, dia melihat dari cost-nya. Ya. Dia dari bandwidth-nya. Bisa dari R1, R2, R4, R6. Ataupun R3, R5, R6. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Gitu ya. Yang beda adalah di 1024 kbps sama 2048 kbps. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, maka nanti di sini dia akan ke R1, R2, R4, dan R6. Kenapa? Karena dilihat R2, R4-nya, ya cost-nya lebih kecil dibandingkan dengan R3 dan R5. Ya, R2 dan R4 cost-nya lebih kecil. Cost-nya lebih kecil, jangan bingung dengan 2048. Bandwidth-nya lebih tinggi. Cost ini, itu jangan melihat dari, ini ya, tadi di sini kita state bahwa semakin kecil biaya, semakin bagus. Kecil cost-nya, bukan kecil bandwidth-nya. Ya, ini 2048 berarti tinggi, gitu ya. Tapi bukan tinggi cost-nya, tapi tinggi dari bandwidth-nya. Jadi cost ini itu kan ada delay di sini, ada bandwidth, ada jitter, gitu ya, ada latensinya. Itu menjadi pertimbangan untuk cost-nya. Jadi bukan bandwidth-nya ini ternyata besar gitu. Berarti kita harus lewat bawah, nilainya bawah lebih kecil. Tidak, cost itu dinilai dari ini tadi dan sebagainya ini ya. Dari ini tadi dinilai untuk melihat cost-nya. Satuan cost-nya itu semakin kecil, maka dia bisa lebih dipilih dibandingkan yang lebih besar. Saat tadi di sini di tabel routingnya tadi kita ingat bahwa saat itu R3 yang di sini, gitu ya. Kalau tadi kita pakai distance vector, R2 ini masuk, gitu ya. R1 tidak akan terupdate untuk lewat R2. Kenapa? Karena jumlah hopnya sama. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan link state, gitu ya, link state berarti kita lihat cost-nya. Cost-nya berarti berubah, gitu ya. Cost-nya di sini, saat kita lewat atas, itu akan lebih kecil dibandingkan lewat yang bawah. Sehingga kita bisa saat R1 menerima informasi dari R2, gitu ya,
maka dia akan mengupdate. Ini akan diganti atau dihapus dengan R2. Informasinya isinya sama gitu ya. Informasinya di sini IP-nya berapa, gateway-nya berapa gitu ya. Itu akan masuk ke tabel routing yang ada di R1. Jadi intinya adalah output dari routing itu adalah tabel routing. Tabel routing itu jadi tabel routing punya dua cara. Dia membuat tabel routing ada dua cara. Ada statis, ada dinamis. Statis itu diem, gitu. Intinya adalah berhubungan sama adminnya. Berarti kita pasrah ke admin untuk pembuatan dari tabel routingnya. Dinamis berarti dia melihat dari router-routernya. Secara otomatis dia akan mengetahui bahwa tabel routingnya seperti apa. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi untuk kita menggunakan OSPF berarti kita menggunakan link state gitu ya. Dia akan melihat dari nilai cost-nya. Apabila kita menggunakan RIP berarti kita menggunakan namanya distance vector. Berarti yang dilihat adalah jumlah hop-nya. Sehingga tadi di sini kita kenal gitu ya. Ada IRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. IGRP itu adalah routing protokolnya Cisco, juga dia menggunakan distance vector. OSPF gitu ya, dia menggunakan protokol dengan algoritma link state. IGRP dia menggunakan routing protokol dengan algoritma advanced distance vector. Kenapa advance? Karena dia lebih bagus dibandingkan dengan IGRP. Dia perbaikan dari IGRP. Kemudian BGP ini menggunakan distance vector. Gitu ya. Jadi nanti BGP ini itu nanti kita akan pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Berarti di pertemuan selanjutnya ini kita bicara tentang BGP ini tadi, itu nanti akan kelihatan saat kita misalnya ingin berkoneksi ke antar jaringan yang besar. Jadi ada 2 atau 3 jaringan besar, bagaimana antar jaringan yang besar ini berkomunikasi, kita bisa menggunakan namanya BGP ini tadi. BGP ini dia menggunakan algoritma distance vector. Sehingga kesimpulannya di pertemuan 8 dan 9, algoritma routing pada suatu jaringan adalah suatu mekanisme untuk menentukan rute yang harus dilalui oleh paket yang berasal dari suatu node ke node sumber ke node tujuan pada jaringan tersebut. Kemudian routing default digunakan untuk menentukan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Testing atau pengujian jaringan harus diproses secara sequence dari OSI layer. Jadi ingat ya, saya di sini ada routing default, itu menentukan tujuan yang tidak ada atau tidak sama di tabel routingnya, sehingga dia harus mengirimkan routing default atau nilainya biasanya 000. Ya, jadi itu yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke kuis gitu ya. Ntar saya siapkan kuisnya.
Oke, masuk ke ini ya, link yang saya kirim. Saya masuk ke situ, kemudian namanya seperti nama di ini ya, nama di Zoom. Kalian ada nomor urut, kemudian nama. Kita ada skor namanya, jadi namanya dibuat seperti itu. Kita tunggu 5 menit aja untuk join ya, kemudian kita mulai. Ada 20 soal, ada 20 soal. Nanti yang langsung bergantian langsung dijawab, di sini nanti ada leaderboardnya juga. Dua menit lagi saya mulai ya. Hmm? Oke ya, kita mulai ya. Oke, di pertanyaan pertama.
Iya. Jadi pertama itu di 2,4. Ada yang jawab misalnya 5,2. 3,1 pasti salah gitu ya. 1,9, 4,2 juga salah gitu ya. Jadi ada 2,4 sama 5 giga. Gitu. 5 giga pun itu mainnya di 5,1 sampai dengan 5,8. Jadi kalau 2,4 itu nanti 2,4 itu masuk range-nya untuk yang WiFi di 2,4. Kalau yang di 5 giga itu dia di 5,1 sampai dengan 5,8. Jadi di pertanyaan ini itu lebih ke yang paling benar adalah ya 2,4 giga gitu ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Itu ya bisa pada komputer. Yang memberikan IP itu adalah DHCP ya. Jadi yang memberikan untuk entity yang bekerja pada komputer dan desain untuk memberikan IP address ke komputer tersebut. Gitu ya. Jadi DHCP itu sebagai software dia akan memberikan IP ke kita gitu ya, secara otomatis. Misalnya kalian connect ke suatu jaringan di cafe gitu ya, otomatis kalian dapat IP address gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya tidak mungkin kalian melakukan setting IP address secara manual gitu ya. Jadi IP address tiba-tiba dapat siapa itu yang memberikan gitu ya. Proses itu adalah proses DHCP. Ada software yang memberikan IP address ke kalian. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi DNS ya, ada berapa masih salah. Jadi domain name system. Jadi sistem yang memungkinkan nama satu host pada jaringan komputer atau internet ditransaksikan menjadi IP address. Jadi mungkin sama pasien sudah infokan gitu ya. Jadi kita bicara tentang DNS atau domain name system ini tadi gitu ya. Ada namanya DNS server. Jadi server kumpulannya isinya hanya domain. Jadi namanya misalnya si Google, terus Detik, misalnya Instagram, nanti Facebook. Nah, tiap nama-nama domain tadi itu punya IP address gitu ya. Jadi domain itu ditranslasikan IP address ditranslasikan ke domain. Kenapa? Biar kalian itu atau Anda lebih mudah untuk mengingatnya gitu ya. Domain ini dikumpulkan dalam satu server yang dikatakan sebagai DNS server. Nah, jadi proses translasinya ini kita sebut sebagai DNS. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi dipilih dua gitu ya. Dia sebagai klien ataupun sebagai server ya. Bukan sebagai DAM, bukan sebagai switch ataupun sebagai router. Hmm.
modem yang terpasang di dalam motherboard disebut sebagai ya modem internal ya. Jadi disebut sebagai modem internal karena terpasang di dalamnya motherboard langsung. Jadi kalau misalnya simple itu di laptop kalian gitu ya. Laptop kalian itu langsung dimasukkan di motherboardnya langsung. Antenanya keluar tetap misalnya di desktop. Tapi itu chipnya itu langsung masuk. Kecuali kalian pakai namanya USB. Gitu ya. USB, pesan USB berarti dia sebagai eksternal nanti. Extra lanjut. Oh, ya. Ya, semua ya. Oke, kita lanjut. Saluran TV kabel. Modemnya tipe kabel ya. Jadi ADSL dial up itu juga itu tidak dia tidak tipe TV kabel, berarti nanti modemnya ini pasti nanti juga kabel gitu ya. Lanjut kita. Semua data yang dapat ditransfer oleh jaringan dalam jangka waktu tersebut disebut sebagai ya bandwidth ya, hampir semuanya benar gitu ya. Jadi kita melihat data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam jangka waktu tersebut. Jadi bandwidthnya berapa? Kita sering mendengar itu tadi ya. Selain jumlah gedenya pipanya itu berapa? Itu kita sebut sebagai bandwidth. Lanjut ke pertanyaan 9. Ini mungkin pernah diterangkan oleh Pak Zen ya. Kombinasi pengabelan straight standar internasionalnya. Ini salah ya. Ini ya white, orange, white, green, blue, white ya.
Kita lanjut ke jenis kartu jaringan. Oke, benar semua ya, lanjut ya kita ya. Mari 11. Komputer yang terhubung ke internet dengan fasilitas telepon rumah tangga. Speedy sama Telkomnet itu mereknya ya. Ini fasilitasnya disebut sebagai dial up ya. Kita lanjut. Yang bukan merupakan salah semua ya. Ini kayaknya salah ini ya. Saya salah jawaban ya. Ini harusnya jadi yang bukan merupakan manfaat jaringan perangkat komputer gitu ya. Jadi bisa berbagi perangkat keras gitu ya, itu bisa. Berbagi program atau data itu bisa, mendukung kecepatan berkomunikasi itu juga bisa, menyimpan data lebih aman juga bisa, memudahkan mengakses informasi. Sebenarnya adalah ini tadi ya. Jadi yang bukan ya. Jadi jaringan komputer itu bukan memudahkan gitu ya. Jadi dia hanya berbagi program data. Jadi tujuan utamanya adalah mendukung kecepatan, menyimpan data atau berbagi perangkat keras. Benar ini. Ya. Tapi tidak ada yang memilih itu satupun kayaknya. Lanjut ke 13. Perintah ping kecuali. Ini kayaknya saya yang salah. Oke, menguji fungsi kirim sebuah NIC, menguji fungsi terima sebuah NIC, benar. Menguji kesesuaian sebuah NIC, menguji konfigurasi TCP/IP.
tapi menguji koneksi jaringan. Seharusnya yang benar adalah yang menguji kesesuaian sebuah NIC ini tadi ya. Ada 6 orang yang benar harusnya. Oke. 14. Ini fungsi untuk memperkuat sinyal-sinyal yang dalam jaringan. Oke, benar semua ya, Twitter. Kita lanjut ke 15. Kelebihan dari modal internal. Lebih dibandingkan sama modem eksternal gitu ya. Oke, next question. Ke 6 tanya lagi. Kegunaan server dalam jaringan. Hampir benar semua ya. Kita lanjut ke 3 pertanyaan terakhir. Ini. Posisi yang salah. Di wireless network ya. Skemanya. Ini semua. Kita lanjut 2 pertanyaan terakhir. Tipe jaringan umum, tipe komputer yang umum dijumpai. Ya, client server. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya, switch ya, untuk meneruskan internet ke klien yang terhubung ke server. Dari switch hanya
meneruskan ya, dokter yang mengarahkan. Oke, kita selesai gitu ya di untuk hasilnya. Tadi siapa pertama? Ada Mas Abdul Muiz, Mbak Devi, dan Mas Bima Indra ya. Ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, tadi mohon maaf kalau misalnya saya terlambat gitu ya, karena ada panggilan mendadak sehingga tadi harus telat saya masuk di sini. Pertemuan selanjutnya di tanggal 2 hari lagi ya, 13 ya, 13 nanti kita bertemu lagi ya hari Kamis, jam yang sama, insya Allah di jam yang sama. Nanti kalau misalnya memang ada, nanti saya ada perubahan nanti di info lebih lanjut dari Mas Anang gitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima